Halo dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, penting banget lah buat siapa aja yang ada di dunia bisnis atau ya sekedar pengen ngerti lebih dalam. Topiknya, gimana sih teknologi itu sebenarnya ngebentuk persaingan dan ujung-ujungnya menciptakan keunggulan kompetitif. Kita akan kupas tuntas materi dari bab 5 yang Anda berikan, ya, judulnya Teknologi dan Keunggulan Kompetitif. Misi kita kali ini bukan cuma biar Anda tahu apa itu teknologi, tapi lebih ke kenapa sih ini penting banget secara strategi. Pengennya sih Anda bisa ngelihat teknologi itu bukan cuma urusan R&D di pojokan kantor, tapi sesuatu yang ngalir di mana-mana di perusahaan, dan gimana Anda bisa manfaatin itu. Oke, siap ya? Mari kita mulai bedah bareng. Siap, tepat sekali. Di zaman yang serba berubah ini ya, pemahaman strategi soal teknologi ini jadi kunci. Bukan cuma buat bertahan hidup loh, tapi buat bener-bener menang. Tapi ya itu, seringkali pandangan kita soal teknologi ini agak sempit. Mungkin cuma mikir gadget baru atau mesin canggih itu ya. Nah, obrolan kita kali ini tujuannya mau ngasih kerangka berpikir yang lebih luas, lebih strategis lah soal peran teknologi ini buat Anda. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Rantai nilai atau value chain. Ingat kan? Ini tuh rangkaian aktivitas perusahaan dari logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran, layanan, semuanya lah. Aktivitas-aktivitas ini yang bareng-bareng nyiptain nilai buat pelanggan Anda. Nah, ngertiin ini tuh fondasi buat bangun keunggulan kompetitif. Entah itu lewat biaya lebih murah atau ya nawarin sesuatu yang unik. Nah, ini poin penting pertama yang perlu Anda pegang nih. Teknologi itu nggak eksklusif punya departemen R&D atau bagian produksi aja. Bukan. Teknologi itu ada dan punya peran di setiap mata rantai aktivitas nilai tadi. Di mana aja. Bisa jadi bentuknya prosedur rekrutmen yang efisien di HRD, atau sistem ngatur stok barang di gudang, software buat desain produk, cara nanggepin pesanan pelanggan, bahkan algoritma buat nentuin harga. Itu semua teknologi dalam konteks strategi bisnis. Oh, jadi bisa sesimpel katakanlah alur kerja yang diatur biar lebih efisien itu udah teknologi prosedural ya namanya. Atau bisa juga sistem otomatisasi pabrik yang rumit banget gitu. Dua-duanya sama-sama teknologi ya berarti. Betul, sama-sama teknologi. Dan dua-duanya bisa jadi sumber keunggulan kalau dikelola dengan benar. Yang menarik di sini, dan ini nih yang sering kelewat, itu konsep subteknologi. Gampangnya, anggap aja ini bahan penyusun dari teknologi yang lebih gede dalam satu aktivitas. Contoh ya, teknologi buat mindahin barang di logistik. Itu mungkin isinya ada subteknologi mekanis kayak konveyor, terus ada elektroniknya kayak sensor, ada software buat ngontrolnya, bahkan mungkin ilmu material buat wadahnya. Teknologi juga sering nempel di barang yang Anda beli, mesin dari supplier, bahan baku dengan spek khusus. Kenapa ini penting? Karena gini, kemajuan atau perubahan di satu subteknologi aja, itu bisa buka peluang inovasi yang sama sekali baru loh di seluruh aktivitas itu. Oke. Dan dampaknya nggak berhenti di perusahaan kita aja dong ya. Teknologi yang kita pakai pasti nyambung atau malah dipengaruhi sama teknologi supplier kita, terus jalur distribusi, bahkan pelanggan kita juga kan? Tepat. Ini jadi semacam ekosistem teknologi yang saling kait-mengkait. Penuh peluang, tapi ya tantangan baru juga pasti ada. Oke deh. Jadi kita udah lihat nih gimana teknologi nyebar di mana-mana di rantai nilai. Tapi pertanyaan gedenya, gimana sih caranya ini bisa benar-benar ngasih keunggulan kompetitif yang nyata? Coba kita lihat dari dua sisi utama ya, biaya sama diferensiasi. Nah, gimana peran teknologi di area biaya rendah? Nah, soal biaya ini teknologi bisa jadi game changer banget. Kenapa? Karena dia bisa langsung ngubah penggerak biaya atau cost drivers. Itu loh faktor-faktor yang nentuin seberapa mahal atau murah suatu aktivitas. Ambil contoh klasik deh dari industri aluminium yang dibahas di materi Anda. Ada teknologi peleburan baru namanya carbothermic reduction. Teknologi ini potensinya bisa motong pemakaian energi secara drastis, padahal energi itu penggerak biaya utama di industri aluminium. Jadi, ini dia insight kuncinya buat Anda. Teknologi itu bisa nulis ulang struktur biaya industri secara fundamental. Bisa ngegeser siapa yang punya keunggulan biaya, bahkan bisa ngurangin pentingnya faktor tradisional kayak lokasi dekat sumber energi murah. Di sini, teknologi fungsinya kayak kebijakan internal gitu, yang ngubah dinamika biayanya.
Wah, berarti pemain lama yang tadinya pede sama keunggulan biaya gara-gara lokasi atau kontrak energi murah, bisa tiba-tiba kesalip gitu aja ya sama pendatang baru yang pakai teknologi lebih hemat energi? Persis. Atau lihat contoh lain dari industri yang sama. Teknologi continuous casting buat produk setengah jadi. Mungkin teknologi ini nggak nurunin biaya secara drastis kalau produksinya skala super gede. Tapi yang menarik, dia itu kurang sensitif sama skala. Nah, ini insight kedua yang penting buat Anda. Kadang, dampak terbesar teknologi itu bukan nurunin biaya absolut, tapi justru menetralisir keunggulan skala yang dipunya pesaing gede. Ini buka pintu buat pemain yang lebih kecil buat ikut bersaing, bahkan bisa bikin mereka naruh pabrik lebih dekat ke pasar lokal, yang mana itu ngaruh lagi ke penggerak biaya lain kayak logistik dan skala itu sendiri. Kalau kita sambungin ke gambaran gedenya ya, teknologi itu bisa banget ngerombak aturan main persaingan biaya. Menarik banget ya, gimana teknologi bisa istilahnya meratakan lapangan main gitu dalam beberapa kasus. Oke, terus gimana sama sisi satunya lagi? Diferensiasi. Bikin sesuatu yang unik yang disukai pelanggan. Nah, kalau di sini peran teknologi mungkin lebih gampang kebayang ya. Teknologi itu mesin utamanya buat nyiptain keunikan itu. Bisa lewat fitur produk yang lebih unggul, contohnya kayak daya tahan alat berat Caterpillar yang udah terkenal banget itu. Kan hasil dari teknologi metalurgi sama desain mereka. Bisa juga lewat sistem pendukung yang canggih, kayak jaringan dealer Caterpillar yang ada di mana-mana, atau sistem pesan online yang bikin gampang pelanggan. Teknologi juga bisa ngaruh ke biaya peralihan atau switching costs, bikin pelanggan jadi lebih susah atau malah lebih gampang buat pindah ke pesaing. Kayaknya banyak yang fokusnya ke teknologi produk ya, buat diferensiasi. Tapi kayaknya ada aspek lain juga. Bener banget. Dan ini seringkali jadi senjata rahasia loh, terutama buat perusahaan, katakanlah dari Jepang gitu. Fokus ke teknologi proses sebagai sumber diferensiasi. Banyak yang mikir proses produksi itu ya cuma soal neken biaya. Padahal, keunggulan di teknologi proses itu bisa ngasilin kualitas produk yang jauh lebih konsisten, waktu kirim lebih cepat, atau bahkan fitur unik yang nggak bisa ditiru pesaing yang pakai proses standar. Nah, ini nantang asumsi umum dan jadi insight penting buat Anda. Jangan pernah remehkan kekuatan proses manufaktur Anda sebagai alat diferensiasi. Oke, jadi teknologi bisa ngubah cara perusahaan bersaing, baik dari sisi biaya maupun keunikan. Tapi dampaknya lebih luas lagi ya, bisa sampai ngubah struktur industrinya sendiri. Tepat sekali. Teknologi itu salah satu kekuatan paling dahsyat yang bisa ngebentuk ulang lanskap industri. Atau kalau pakai kerangka 5 kekuatan Porter, ya teknologi bisa ngubah kelima kekuatan itu. Pertama, hambatan masuk. Teknologi baru bisa naikin hambatan, misalnya butuh modal R&D gede banget. Atau malah nurunin, kayak contoh continuous casting tadi yang bikin skala besar jadi kurang penting. Kedua, kekuatan tawar pembeli pemasok. Teknologi bisa ngegeser keseimbangan kekuatan. Internet, contoh gampangnya, ngasih pembeli akses info harga lebih luas, ya kekuatan tawar mereka naik. Sebaliknya, sistem pesanan yang terintegrasi bisa ngunci pemasok. Ketiga, ancaman substitusi. Teknologi bisa ngelahirin produk atau jasa pengganti yang benar-benar baru, atau bikin pengganti yang udah ada jadi jauh lebih menarik, entah dari harga atau kinerjanya. Keempat, rivalitas antar pesaing. Teknologi bisa manasin persaingan kalau dia bikin produk jadi standar kayak di industri kemasan aerosol akhirnya jadi perang harga. Tapi sebaliknya, bisa juga ngademin persaingan kalau dia memungkinkan diferensiasi yang lebih kuat antar pemain. Wah, ini jadi sangat menarik nih. Artinya batas-batas industri yang kita kira udah baku gitu, ternyata bisa diobrak-abrik sama teknologi. Contohnya jelas banget ya, teknologi transportasi kayak kapal kontainer raksasa itu ngubah banyak industri dari cuma lokal jadi global. Dan yang kita rasain banget sekarang, teknologi informasi itu ngeblurin batas antara industri jasa keuangan, komputer, sama telekomunikasi. Garisnya makin gak jelas aja. Dan ini ngebawa kita ke intinya strategi. Terus gimana dong perusahaan sebaiknya ngelola teknologi ini? Ini jelas bukan cuma PR-nya Departemen R&D. Betul banget. Jadi apa aja sih pertanyaan kunci yang perlu dijawab pas nyusun strategi teknologi? Strategi teknologi yang efektif itu harus bisa jawab beberapa pertanyaan mendasar. Pertama, dari sekian banyak teknologi di sepanjang rantai nilai Anda, bahkan yang ada di supplier atau pelanggan, teknologi mana sih yang benar-benar krusial dan pantas dapat investasi prioritas? Kedua, Anda mau main sebagai pemimpin teknologi, jadi yang pertama ngembangin atau ngadopsi inovasi, atau mau jadi pengikut yang cerdas, belajar dari yang udah mulai duluan? Ketiga,
Kapan dan gimana sebaiknya Anda ngasih lisensi teknologi Anda ke orang lain, atau sebaliknya, pakai lisensi dari pihak lain? Nah, soal milih antara mimpin atau ngikut ini sering disalahpahami nih. Ada semacam mitos gitu ya, kalau jadi pemimpin teknologi itu otomatis buat strategi diferensiasi, sementara jadi pengikut itu pasti buat nekan biaya. Materi Anda nunjukin ini nggak sesimpel itu kan? Itu bisa dukung semua jenis strategi generik, biaya rendah, diferensiasi, atau fokus. Pemimpin teknologi bisa aja jadi pionir bikin proses produksi super efisien buat ngejar keunggulan biaya mutlak. Sebaliknya, pengikut yang pinter bisa ngamatin kesalahan langkah pemimpin, terus dia masuk dengan produk yang lebih bagus atau layanan yang lebih pas sama pasar, malah dapat diferensiasi yang lebih efektif. Nggak ada satu jawaban bener buat semua kondisi. Tapi kan jadi yang pertama pasti ada untungnya dong. Konsep first mover advantage itu. Tentu ada. Jadi penggerak pertama itu bisa ngasih keuntungan strategis yang tahan lama loh. Bahkan kalau secara teknologi akhirnya pesaing bisa nyusul. Tapi keuntungan ini nggak datang otomatis ya, harus dikejar secara aktif. Beberapa bentuknya itu misalnya, dominasi pasar awal, bisa bangun reputasi sebagai inovator kayak Jerbe di makanan bayi, atau punya kesempatan nentuin standar industri, atau bikin biaya pindah pelanggan jadi tinggi. Akses sumber daya unggul, bisa dapat akses duluan ke jalur distribusi terbaik, ngamanin pasokan bahan baku penting, atau nguasain kurva belajar lebih cepat dari pesaing. Perlindungan dan profitabilitas, bisa manfaatin paten atau regulasi dan nikmatin untung lebih gede sebelum persaingan jadi ketat. Nah, insight kuncinya buat Anda, keunggulan teknologi aja nggak cukup. Harus dieksploitasi secara strategis buat bangun benteng pertahanan kompetitif ini. Tapi bukannya jadi pengikut juga ada enaknya ya? Lebih aman mungkin, bisa belajar dari kesalahan yang duluan, biaya R&D bisa jadi lebih murah. Itu benar. Ada plusnya juga jadi pengikut yang cerdas. Risikonya mungkin lebih kecil, dan Anda bisa fokus ke eksekusi yang lebih rapi atau nyempurnain yang udah ada. Tapi, ya, risikonya juga ada. Anda bisa kehilangan kesempatan emas buat nentuin arah pasar atau bangun keunggulan dasar yang susah dikejar sama pengikut lain. Pilihannya ini tergantung banget sama sumber daya perusahaan. Berani ambil risiko apa enggak, sama dinamika industrinya gimana. Terus soal lisensi gimana? Kapan sih oke buat ngebiarin orang lain pakai teknologi kita, atau sebaliknya, kita yang pakai punya orang? Lisensi itu bisa jadi alat strategis yang ampuh. Anda mungkin ngasih lisensi teknologi Anda keluar kalau Anda nggak punya sumber daya modal atau jangkauan pasar buat manfaatin sepenuhnya sendiri. Atau kalau Anda pengen teknologi Anda cepat diadopsi banyak orang biar jadi standar industri. Sebaliknya, Anda mungkin butuh lisensi masuk buat dapetin akses ke teknologi kunci yang Anda nggak punya. Tapi hati-hati juga sama jebakannya. Ngasih lisensi keluar itu bisa berarti Anda nyiptain pesaing buat masa depan Anda sendiri. Seringkali cuma dapat royalti yang relatif kecil. Pertimbangin baik-baik, apalagi kalau lisensi ke perusahaan asing atau di industri tetangga yang bisa jadi pesaing nantinya. Ini penting buat Anda pikirin kalau punya teknologi inovatif tapi sumber daya terbatas buat ngembanginnya secara global. Oke, jadi pilihan strategisnya emang kompleks ya. Dan situasinya nggak diem aja, karena teknologinya sendiri kan terus berkembang ya. Tepat, teknologi itu dinamis, terus berevolusi. Pendorongnya macam-macam. Skala ekonomi yang berubah seiring makin banyak yang pakai, pembelajaran kumulatif di dalam organisasi, itu loh learning curve, tekanan dari pesaing yang niru dan bikin standar, penyebaran atau difusi teknologi antar perusahaan dan industri, dan kadang-kadang ada titik jenuh juga, di mana hasil dari inovasi selanjutnya mulai menurun, diminishing returns. Ini jadi ingat konsep jebakan kematangan atau maturity trap yang dibahas di materi Anda. Bahaya banget ya kalau perusahaan atau bahkan satu industri nganggip suatu teknologi itu udah mentok, udah mateng, nggak ada lagi ruang buat perbaikan signifikan. Dan ini bisa jadi kesalahan strategis yang fatal. Materi Anda ngasih contoh yang kuat banget. Proses Hal Herowood buat aluminium, itu umurnya udah lebih dari 100 tahun. Mesin diesel kecepatan rendah udah lebih dari 80 tahun. Keduanya udah lama dianggap teknologi matang. Tapi, belakangan ini keduanya malah ngalamin peningkatan efisiensi yang signifikan. Kenapa coba? Karena ada pendorong baru, misalnya harga energi naik gila-gilaan, jadi fokus ke efisiensi lagi. Dan yang lebih penting karena ada kemajuan pesat di subteknologi pendukungnya. Material baru yang lebih tahan panas, sensor yang lebih presisi, sistem kontrol elektronik yang makin canggih. Insight di sini krusial banget buat Anda. Jangan pernah anggap remeh potensi inovasi, bahkan di teknologi yang kelihatannya paling tua sekalipun. Kuncinya sering ada di kemajuan komponen atau subteknologi penyusunnya.
Jadi, kita mesti lihat lebih dalam lagi ya. Nggak cuma teknologi utamanya aja, tapi ke komponen-komponen pembentuknya itu. Mungkin yang matang itu cuma kombinasi subteknologi yang sekarang aja. Begitu ada kemajuan di satu subteknologi, kayak mikroelektronika misalnya. Tiba-tiba bisa aja muncul kombinasi baru yang bikin lompatan kinerja yang dramatis. Dan pas lompatan itu cukup radikal, nah itu yang kita sebut diskontinuitas teknologi. Ini perubahan teknologi yang mendasar banget, yang seringkali bikin keunggulan kompetitif yang udah dibangun susah payah di atas teknologi lama, jadi nggak relevan lagi. Ini masa-masa paling bergejolak di industri, di mana peta persaingan, pangsa pasar, bisa berubah drastis. Pemimpin pasar yang lama bisa tumbang kalau gagal adaptasi, sementara pemain baru atau pemain lama yang lincah bisa melesat ke depan. Momen penuh risiko, tapi juga peluang strategis terbesar. Pilihan strategisnya, evolusinya, rasanya jadi lebih melek strategi ya. Jadi gimana kita nyatuin semua ini jadi pendekatan strategis yang utuh gitu terhadap teknologi? Ngerumusinnya itu bukan sekedar bikin daftar proyek R&D loh ya. Ini lebih ke nanemin cara pandang teknologi ke seluruh proses strategi Anda. Mulainya dari 1. Pemetaan menyeluruh. Identifikasi semua teknologi penting di seluruh rantai nilai Anda, termasuk yang ada di supplier, di jalur distribusi, bahkan di pelanggan. Jangan lupain teknologi lunak, kayak prosedur atau sistem informasi. 2. Lihat keluar. Awasi juga teknologi kunci di luar industri Anda yang potensinya bisa ganggu atau malah ngasih peluang baru. 3. Antisipasi perubahan. Coba deh ramalkan arah dan kecepatan perubahan teknologi kunci. Tantang asumsi kematangan. Di mana kira-kira potensi diskontinuitas ngumpet. 4. Fokus ke yang kritis. Tentukan teknologi mana yang dampaknya paling gede ke keunggulan kompetitif Anda, biaya atau diferensiasi, dan ke struktur industri Anda. Mana yang lagi berubah signifikan. 5. Ambil sikap strategis. Nah, buat teknologi kunci tadi, putuskan secara sadar. Mau mimpin, ngikut, atau pakai lisensi, pastikan pilihan ini nyambung sama strategi kompetitif Anda secara keseluruhan. 6. Integrasi organisasi. Pastikan strategi teknologi ini nyatu beneran sama strategi bisnis Anda. Kalau Anda di perusahaan gede yang banyak unit bisnisnya, cari sinergi manfaatin hubungan teknologi antar unit. Itu tadi rangkuman yang padat banget tapi ngebantu banget ya. Jadi, apa nih intisari yang bisa kita bawa pulang dari obrolan mendalam kita ini? Pertama, teknologi itu ada di mana-mana dalam bisnis. Jauh lebih luas dari sekedar lab R&D. Kedua, dia itu tuas penting buat ngungkit keunggulan biaya dan nyiptain keunikan. Ketiga, teknologi punya kekuatan buat ngebentuk ulang arena persaingan di industri Anda. Keempat, pilihan strategis Anda soal teknologi, mimpin, ngikut, lisensi, itu keputusan sadar yang penting banget. Dan kelima, evolusi teknologi itu dinamis, bisa penuh kejutan. Hati-hati sama jebakan kematangan dan siap-siap aja ngadepin diskontinuitas. Benar sekali. Punya pemahaman mendalam tentang gimana teknologi bekerja dalam konteks rantai nilai, keunggulan kompetitif, dan struktur industri, itu ngasih Anda lensa analisis strategis yang kuat banget. Ini dorong kita semua buat mikir lebih kritis, buat selalu nanya status quo teknologi di sekitar kita, dan nggak gampang nerima asumsi yang udah ada aja. Nah, sebagai penutup, ini ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang nih. Ngelihat kecepatan perubahan teknologi yang kita saksikan tiap hari, gimana caranya Anda bisa mastiin kalau Anda dalam peran Anda, industri Anda, atau area minat Anda sendiri, nggak kejebak sama asumsi keliru soal kematangan suatu teknologi. Gimana Anda bisa secara proaktif nyari tahu dan ngertiin potensi perubahan atau bahkan diskontinuitas teknologi yang mungkin datang dari tempat yang nggak terduga, mungkin dari luar bidang Anda sekarang. Coba direnungkan. Oke, terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.